Tahun 2026 datang bukan dengan suara ledakan, tapi dengan perubahan yang pelan dan kejam. Banyak orang bangun pagi berangkat kerja, menjalani rutinitas yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa sadar bahwa dunia sudah bergerak jauh lebih cepat dari langkah mereka. Masalahnya bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka masih percaya satu kebohongan lama, bahwa skill biasa masih cukup untuk bertahan hidup. Dulu, punya satu keahlian saja sudah dianggap hebat. Bisa kerja rapi, datang tepat waktu, patuh pada aturan, itu sudah cukup untuk hidup aman. Tapi 2026 bukan dunia yang sama. Dunia hari ini tidak lagi memberi hadiah pada orang yang sekadar cukup. Dunia hanya memberi ruang bagi mereka yang relevan. Dan relevansi bukan soal ijazah, bukan soal jabatan, tapi soal nilai yang benar-benar bisa kamu tawarkan. Realita pahitnya adalah ini. Kalau kamu hanya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan semua orang, maka kamu mudah digantikan. Bukan hanya oleh orang lain, tapi oleh sistem, oleh teknologi, oleh kecerdasan buatan, oleh otomatisasi. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu tidak berbeda. Dan dunia tidak pernah kehabisan orang yang rata-rata. Di tahun 2026 persaingan tidak lagi terasa seperti lomba lari. Ini lebih seperti arus deras. Kamu tidak perlu jatuh untuk tertinggal, cukup diam, dan arus itu akan menyeretmu ke belakang. Banyak orang merasa sudah bekerja keras, tapi hasil hidupnya tetap segitu-gitu saja. Bukan karena usahanya kurang, tapi karena arah usahanya salah. Kita hidup di era di mana kerja keras tanpa strategi hanyalah kelelahan yang dipelihara. Bangga lembur, bangga sibuk, bangga capek, tapi lupa bertanya, apakah semua itu membuat kita lebih bernilai atau hanya lebih lelah? Dunia 2026 tidak mengukur siapa yang paling capek. Dunia mengukur siapa yang paling berguna. Skill biasa itu aman. Dan justru karena itu berbahaya. Skill biasa membuatmu nyaman, tapi kenyamanan adalah musuh utama pertumbuhan. Ketika mekasa sudah cukup. Saat itulah kamu berhenti berkembang. Dan ketika kamu berhenti berkembang, dunia tidak akan menunggumu. Dunia akan jalan terus, meninggalkanmu dengan kebingungan dan penyesalan. Banyak orang berkata yang penting kerja dulu, skill nanti nyusul. Tapi di 2026, logika itu terbalik. Tanpa skill yang relevan, kerja kerasmu hanya akan dipakai untuk membangun mimpi orang lain, bukan masa depanmu sendiri. Kamu sibuk menyelamatkan target, tapi lupa menyelamatkan dirimu. Mari jujur, tidak semua skill punya nilai yang sama. Ada skill yang terlihat sibuk tapi sebenarnya tidak berdampak. Ada skill yang membuatmu kelihatan pintar tapi tidak membuatmu dibutuhkan. Dan ada skills yang sunyi tidak populer tapi sangat dicari. Orang-orang yang menang di 2026 bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya, banyak orang sibuk mengoleksi sertifikat, tapi lupa membangun kemampuan. Sibuk belajar teori, tapi takut praktik. Sibuk ikut pelatihan, tapi tidak pernah benar-benar naik level. Mereka merasa berkembang, padahal hanya bergerak di tempat yang sama dengan nama yang berbeda. 2026 menuntut satu hal yang sederhana tapi berat. Tanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Bistakron lagi alasan pasar lagi susah. Kesempatan sedikit, atau saya bukan siapa-siapa. Dunia tidak peduli latar belakangmu. Dunia hanya peduli apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Dan inilah realita yang paling pahit. Tidak semua orang akan naik level. Ada yang tertinggal, ada yang tereliminasi, ada yang memilih menyerah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak mau berubah. Perubahan itu menyakitkan. Belajar skill baru itu melelahkan. Merasa bodoh saat memulai itu memalukan. Tapi semua itu jauh lebih ringan dibanding rasa menyesal karena tidak mencoba. Di 2026, orang-orang yang menang bukan yang paling pinter, tapi yang paling adaptif. Mereka yang mau belajar ulang. Mereka yang berani membongkar identitas lama dan membangun versi diri yang baru. Mereka tidak bertanya, apa yang saya suka, tapi apa yang dibutuhkan dunia dan bisakah saya menguasainya. Skill bernilai tinggi bukan soal bakat. Ini soal kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak bisa diserahkan pada nasib. Kesadaran bahwa waktu terus berjalan. Anda seri paharsan kau, habiskan tanpa upgrade diri adalah hari yang tidak akan kembali. Banyak orang menunggu momen yang tepat. Menunggu percaya diri. Menunggu siap. Tapi 2026 tidak memberi ruang untuk penundaan. Dunia menghargai mereka yang bergerak meski belum sempurna. Yang belajar sambil jalan. Yang gagal tapi tidak berhenti. Kalau hari ini hidupmu terasa stagnan, itu bukan kutukan. Itu sinyal. Sinyal bahwa versi dirimu yang lama sudah tidak cukup untuk tantangan yang baru. Dan kabar baiknya kamu masih bisa berubah, asal kamu mau jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa mungkin skillmu sudah usang.
Jujur bahwa mungkin caramu belajar salah. Jujur bahwa mungkin selama ini kamu terlalu nyaman dengan zona aman. Kejujuran itu menyakitkan, tapi dari situlah kekuatan lahir. 2026 bukan tentang menjadi sempurna. Ini tetap menjadi relevan. Tentang menjadi seseorang yang dibutuhkan. Bukan sekadar dipekerjakan. Tentang membangun kemampuan yang membuatmu sulit digantikan. Bukan mudah dilupakan. Ingat ini baik-baik. Dunia tidak berutang apapun padamu. Tapi kamu berutang masa depan yang layak pada dirimu sendiri. Dan masa depan itu tidak dibangun dengan skill biasa, dengan usaha setengah hati, dengan mental yang penting jalan. Kalau hari ini kamu merasa tertampar, itu wajar. Konten ini memang bukan untuk menghibur tapi untuk membangunkan. Karena lebih baik sakit sekarang daripada menyesal nanti. Lebih baik capek belajar daripada capek bertahan. 2026 masih bisa jadi tahun kebangkitanmu. Tapi hanya kalau kamu berhenti jadi penonton dan mulai jadi pemain. Berhenti berharap dunia berubah. Dan mulai mengupgrade diri. Karena satu hal yang pasti, di 2026 skill biasa bukan cuma nggak cukup, tapi berbahaya. Dan pertanyaannya sekarang bukan apakah kamu mampu berubah, tapi apakah kamu cukup berani untuk memulainya hari ini.